Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fahmi Fawaz. Salam olahraga. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah konten yang sangat berbeda. Di sini saya hanya ngevlog biasa, tapi teman saya ada Daniel Tinisela. Dia ngajak konten podcast bersama saya melalui aplikasi. Jadi tidak perlu khawatir, di kondisi pandemi seperti ini kita bisa melakukan podcast dengan jarak yang jauh. Kita langsung aja ke videonya. Ciao. Ciao. Siap, Pak. Pak, pokoknya kita 30 menitan aja, Pak ya. Oke, santuy. Nah, 30 menit mau 20 menit bebas. iya siap. Pokoknya Ngikutin seasiknya aja lah. Yalah, Sampai mana harus tadi? asik lah ya. Iya dong. Tadi sampai kegiatan YouTube. Oh ya, YouTube. Tapi saya udah nonton, maksudnya konten kontennya bagus banget sih, Pak. Maksudnya edukasinya dapet, terus kontennya ya tinggal konsisten aja sih, Pak ya. Itu kayaknya. Iya. Itu rintangan terberat itu, setiap apapun itu ya, konsisten, Siap. tetap pada jalurnya, dan intinya harus sabar. Nah, oke, Muay Thai pokoknya siapapun yang mau latihan bisa hubungi di IG-nya Bapak Fahmi Fawaz ya. Mantap. Di Fahmi Fawaz. Nah, di situ kalian bisa DM dia, bisa gimana pun mau nanya-nanya langsung aja ke orangnya. Nah, sekarang saya mau masuk ke masa lalu kita nih. Oke, flashback ya. Ya. Aduh. Nah, saya paling sama malu Fahmi, ini dibahas. Saya sama Fahmi itu ketemu kalau nggak salah dari Dunia Malam di Bandung. Aduh, bahaya. Nah, jangan dulu dari Dunia Malam deh. Kenapa bisa tergabung dalam komunitas klub mobil? Sebut aja lah di LDS. Terkenal lah, orang banyak. Oke, iya. Di LDS ini saya pertama itu diajak sama salah satu rekan SMP saya, Pandu Gantika, dan dia kenal sama salah satu drifter di LDS. Sekarang udah vakum, dia namanya Egi Army. Nah, dari situ saya mulai gabung di LDS. Kemudian si Pandu ini juga udah jadi atlet ya, Pak? Iya, betul. Cuman ya karena sekarang kondisi kayak gini, mau atlet apapun itu pasti stop ya. Tersendat. Yes, iya, stop semua. Penghasilan hilang, udah otomatis. Iya, betul. Apalagi ya? Ya semua pokoknya jadi serba susah, serba salah sih sebenarnya. Kita juga nggak bisa ngeluh. Maksudnya ini bencana dunia ya, Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka harus tetap fight untuk kehidupan. Iya. Gitu. Dulu kita nih gimana ya? Mau nanyanya kayak bingung nih. Masa kelam, guys. Nah, coba Pak ceritakan tentang masa kelam Anda deh. Aja udah. Ya intinya saya, ya semua orang pasti pernah ngerasain ya yang namanya bandel. Ya bersyukurnya kita ini hanya sebatas cukup tahu dan tidak terlalu terjerumus gitu. Apalagi jangan sampai nanti anak keturunan kita berurusan sama pihak berwajib, itu jangan banget lah. Tetap tahu batasan lah intinya. Tapi hebat juga Pak nih, dari yang masa lalunya kelam, bisa disebut kelam lah ya. Sedap. Dulu tidak jelas kan, kehidupan kita tidak jelas dulu kan. Parah. Dan sekarang nih bisa jadi atlet, jadi coach Muay Thai gitu. Maksudnya satu terobosan yang luar biasa juga sih. Iya. Kan masih banyak teman-teman kita yang
yang masih di dunia dalam dunia itu kan gitu. Iya. Lingkaran setan, guys. Itu dia. Nah, sekarang gini deh. Tips menurut Fahmi Fawas untuk teman-teman kita nih yang masih dalam lingkaran setan ini gimana nih? Menurut saya ya mungkin kewajiban manusia itu hanya sebatas mengingatkan. Ya. Jadi terlebih mau berubah atau tidaknya itu balik lagi ke kesadaran masing-masing. Intinya hidup itu harus ya life must go on lah. Pokoknya. Dan saya pun ini bisa dikatakan maju di dunia olahraga itu bukan karena bakat sebenarnya, tapi karena kerja keras. Ada satu iya, betul. Ada satu statement yang mengatakan work hard beats talent when talent doesn't hard work. Jadi kerja keras itu akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Bapak makin bijak ya. Sedap nih udah jadi coach. Ini bau-bau Mario Teguh ini. Ya pokoknya untuk teman-teman kita sih kalau bisa stop lah dunia-dunia yang dulu mungkin udah bukan saatnya gitu. Ya nggak sih Pak? Udah waktunya untuk berubah. Betul, ini contohnya betul. Nih, jadi coach Muay Thai. Woi, Pak Daniel juga udah sukses sekarang ya, bolak-balik. Amin. 021. Ya karena dengar Pak Daniel sekarang editornya siapa ya? Aduh. Jangan dulu. Jangan di-mention dulu, jangan. Oke, rahasia ya. Itu rahasia. Project yang belum boleh dipublish. Oke, betul. Tapi kita tetap nunggu loh, netizen tetap nunggu loh. Kita nih sebagai netizennya Daniel. Nanti juga satu saat dia bakal di podcast ini. Ayo sedap, mantap, ditunggu. Gitu aja sih Pak. Pokoknya jadi sekarang nih, Bapak Fahmi itu udah berkeluarga nih dan kebenaran istrinya juga teman saya nih dulu. Betul. Anak sehat. Anak saya baru 3 tahun, guys. Udah 3 tahun nih. Iya, udah 3 tahun. Udah lama nggak ketemu Daniel, berapa tahun? Iya, terakhir lahiran. Iya. Lahiran sedep juga sih. Iya. Berarti penghasilan sekarang nih serabutan, Pak. Iya, kita kalau kata bahasa KTP, bahasanya ini buruh harian lepas. Sedap. Agak sedikit keren. Iyalah. Mantap. Buruh harian lepas. Kecilnya apa Pak nih? Kerja apa nih Pak yang disikat-sikat nih? Kalau untuk sekarang sih masih ambil serabutan kayak private ya, home training, Muay Thai. Tapi tetap kita mengikuti prosedur-prosedural dari pemerintah, mencuci tangan, memakai masker dan lain-lain gitu. Tapi berarti masih bisa panggilan ya Pak? Maksudnya latihan Betul bisa. Betul bisa. Tapi tetap harus menggunakan prosedural. Karena alat-alat pun saya selalu bersihin setiap setelah melakukan kegiatan melatih gitu. Oke, tuh buat yang mau latihan, biasanya Muay Thai itu paling disukain sama cewek-cewek nih. Sedap, betul Pak Daniel. Cewek-cewek ini lagi pada entah pengen sehat atau pengen cuman posting gitu. Biasanya tuh mereka itu doang tuh untuk ikut Muay Thai itu. Nah, pokoknya 99% narsis, 1%-nya skill. Iya itu. Olahraga. Tapi ya banyak juga kan cewek-cewek yang jadi fokus di Muay Thai kan Pak. Maksudnya betul. Pengen latihan gitu. Iya. Karena konsisten jadi mereka terus melakukan olahraga jadi penyesuaiannya makin hari makin meningkat, makin nagih gitu. Yang awalnya kuat cuma setengah jam, 1 jam, mungkin minggu depan, dua minggu depan dia bisa naik lagi gitu. Sedap. Jadi olahraga tuh benar-benar nagih, kayak apa ya? Kayak rokok. Itu betul. Itu halus aja, halus. Iya. Yang lain. Yang halusnya rokok lah. Ya kayak rokok lah ya, udah nagih gitu. Nah, cuman betul. Untuk misalkan sekarang panggilannya buat ke cewek, banyaknya cewek atau cowok Pak saat ini? Untuk saat ini sih banyaknya cewek karena mungkin rata-rata tujuannya untuk weight loss ya, penurunan berat badan, untuk body shaping-nya atau muscle building-nya, pembentukannya
itu mengikuti bonus lah. Oke. Nah, sekarang sekalian nanya aja sih, gimana sih cara nurunin berat badan kalau misalkan ala Bapak Fahmi nih tanpa Muay Thai? Bisa nggak? Untuk yang di rumah aja bisa nih. Bisa. Gimana caranya, Pak? Di konten-konten saya juga banyak materi-materi yang bisa dilakukan di rumah aja tanpa memerlukan alat-alat tertentu. Hanya kebutuhan kita, bobot badan kita sendiri. Oh gitu. Oke. Intinya ada 3 sih. 1, pola makan, pola istirahat, sama pola olahraga. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu di pola istirahat. Itu 50%. Pak. Iya, itu sangat berpengaruh. Pola makan 30% dan olahraga itu hanya 20%. Tapi itu yang membuat penurunan atau penaikan berat badan lebih drastis, lebih spesifik lagi gitu. Kalau misalkan sama olahraga. Untuk istirahat, Pak, paling bagus tuh gimana tuh? Maksudnya tidur jam sekian sampai jam sekian atau? Untuk pola istirahat intinya jangan melebihi jam 10. Jam 10, jam 11 gitu. Bentar. Wah, berarti kita ini nggak sehat nih. Karena kita kan lagi berkarya, jadi nggak apa-apa. Betul. Istirahat yang paling ngaruh ya untuk maksudnya menurunkan berat badan dan jaga kondisi. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya pokoknya mau menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan itu yang paling ngaruh tuh pola istirahat. Oke. Nah, kalau makan, Pak, apa yang harus dihindari dan apa yang harus lebih banyak masuk ke dalam tubuh gitu? Kalau masalah untuk makanan itu bahasanya tuh you are what you eat lah. Tapi ada sedikit saran dari saya, hanya mengatur kadar lemak, minyak, gula juga ya? garam. Itu yang terpenting. Dan harus memahami ulang, Pak. Minyak, gula, garam, sama apa? Apa tuh? Pokoknya ya berlemak-lemak lah. Oke, siap. Dan harus memahami kalori-kalori setiap makanan. Let's say gini. Itu susah juga kita dong. Makan, iya. Kalau kita udah bisa ngaturnya, itu enak dijalaninnya asal konsisten. Kita makan 1 porsi nasi Padang. Itu kalorinya terhitung dari 600 sampai 800 kurang lebih lah. Gede banget. Kalau sekarang kita makan diporsir per harinya, kita harus maksimal masuk 1.500 kalori. Harus konsisten. Pokoknya 1.500 kalori itu bisa 2 kali makan. 2 kali makan 1 porsi. Sisanya buah-buahan, sayuran gitu. Kalau yang malas diet. Ya. Kalau, ini terakhir. Olahraga lebih baiknya tuh jam kapan sampai jam kapan atau berapa menit atau diporsir atau gimana tuh bagusnya? Tergantung tujuannya. Kita misalkan mau nge-up pernafasan kita biar lebih panjang. Itu biasanya dilakukan di pagi hari. Dari jam 5, jam 6, jam 7 dan sampai jam 8 gitu. Oh, itu untuk penurunan berat. Iya, betul, itu lebih bagus ke pernafasan. Untuk penurunan berat badan biasanya dilakukan di siang hari. Untuk orang-orang yang nggak takut sama kulit hitam. Oh, gitu. Yeah. Itu pembakarannya lebih cepat. Sebenarnya kita sudah hitam, jadi aman. Iya, jadi aman lah. Ambon manise kan. Ambon manise. Kalau sore, Pak? Sore juga bagus. Sore juga bagus. Tapi tergantung menu latihannya. Di konten saya juga ada yang namanya kontennya tuh Tabata. Tabata tuh semacam HIIT, High Intensity Interval Training. Jadi itu mau dilakuin pagi, siang, sore, asal jangan malam aja. Itu bagus. Kita mainnya di waktu lebih singkat, tapi pembakarannya maksimal karena ada yang namanya afterburn. Jadi setelah 2 hari melakukan hal itu juga, kalau kita ada kegiatan, mau nyuci piring, nyuci baju, itu pembakarannya ngaruh. Oke. Kalau olahraga malam mah jangan lah ya, kalau belum punya istri. Jangan lah. Tapi kalau udah punya istri nggak apa-apa. Ya, oke. Aman. Beres ini kayaknya saya bakal banyak nonton
channelnya Bapak Fahmi nih. Saya mau mantap. Saya juga harus nonton channel Bapak Daniel. Siap, harus dong. Kita saling support. Ya dong. Pak, terakhir. Jadi ada games kecil nih. Ya, boleh. Siap. Nah, tanya cepet aja ya. Gak boleh mikir juga nih. Siap? Oke, boleh. Siap. Oke, pertanyaan pertama nih. Muay Thai atau bola? Siap. Muay Thai. Cantik atau lucu? Cantik. Luar atau dalam negeri? Dalam. Laut atau gunung? Dalam negeri. Gunung. Setia atau jujur? Jujur. Di luar atau di dalam? Di dalam. Sedap. Mantap. Siap. Thank you, Mas Daniel. Pak Fahmi, thank you banget Pak udah mau digangguin. Thank you, semoga channelnya berkembang, edukasinya untuk semakin mantap. Amin. Dan bisa tercapai bukti sana di Bandung. Oke Pak. Amin. Terima kasih Bapak Fahmi. See you dan terima kasih juga Bapak Daniel. See you. Semoga kita bisa